Oke, selamat siang Ibu Joyce. Selamat siang Ibu. Sehat? Sehat. Oke, sesuai dengan janji kita kemarin ya Ibu ya, bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi untuk nanti di hari selanjutnya ketika Ibu melakukan pembelajaran saya akan observasi ke dalam kelas ya Ibu ya. Jadi sebelum mungkin kita lanjutkan, mungkin Ibu bisa perkenalkan diri Ibu, nama dan mengajar pada saat observasi nanti mengajar di kelas ya. Perkenalkan, nama saya Joyce S.L. Siahan, SP. Saya di sini mengemban tugas untuk mengajar mata pelajaran produktif, terkhusus agribisnis tanaman sayuran. Tanaman sayuran kelas 11 ATPH. Berarti tentang tanaman sayuran ya Bu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembicaraan selanjutnya, kira-kira ketika nanti saya observasi Ibu di kelas, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak-anak apa ya Bu? Oke, sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Jadi tujuan pembelajarannya pada pembelajaran nanti saya harap siswa kita mampu memahami konsep dasar media tanam untuk tanaman sayuran dan mengidentifikasi jenis-jenis media tanam yang sesuai untuk berbagai jenis sayuran. Berarti ada dua ini ya, ada siswa mampu mengenal media tanam, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis media tanam. Oke, dari pembelajaran yang akan disampaikan nanti di pembelajaran di kelas, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai apa itu? Ya, tentu saja pasti hal-hal yang positif yang kita capai ya. Jadi pada akhirnya mungkin nanti kita menginginkan bahwa siswa tersebut mampu mengembangkan kompetensinya di menganalisis atau mengidentifikasi jenis-jenis media tanam apa yang sesuai untuk berbagai jenis tanaman sayuran. Terkhusus untuk kelas 11 ini kita jenis sayurannya adalah sayuran daun. Jadi mereka harus tahu apa jenis media tanam yang cocok untuk tanaman sayuran. Jadi sayuran daun ya. Berarti siswa mampu mengembangkan kompetensi jenis media tanam pada sayuran daun. Kira-kira supaya anak-anak bisa mengembangkan kompetensi itu, kira-kira strategi apa yang sedang dipersiapkan untuk mereka di pembelajaran mereka? Oke. Peserta didik kelas 11 ATPH itu punya karakter yang berbagai macam. Jadi saya sudah menganalisis diagnostik awal pada awalnya, melakukan asesmen diagnostik awal untuk menentukan gaya belajar apa yang sesuai dengan mereka. Ada dua kelompok siswa ini di mana gaya belajarnya langsung melihat benda yang akan kita tunjukkan, yaitu dengan gaya belajar kinestetik. Dan ada juga kelompok siswa yang gaya belajarnya sangat cocok hanya melihat audiovisual seperti itu. Jadi saya buat nanti di RPP atau di rencana pembelajaran LKPD-nya sesuai dengan gaya belajar mereka. Berarti nanti strategi yang Ibu akan buat supaya siswa mampu mengembangkan kompetensinya adalah melakukan diagnostik awal di mana gaya belajar audiovisual dan kinestetik ini akan Ibu sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Iya. Sehingga nanti targetnya setiap anak bisa mengembangkan kompetensi bagaimana mereka memahami media tanam ya. Oke. Berarti berdasarkan gaya belajar ya Bu ya. Oke. Apakah kira-kira ini sudah dengan diagnostik awal gaya belajar sudah cukup untuk bisa mewadahi pengembangan kompetensi Bu? Saya harap mereka bisa mampu mengembangkannya dengan gaya belajar seperti ini. Lanjut. Oke. Saya yakin Ibu pasti bisa. Pasti banyak strategi yang akan Ibu siapkan nanti pembelajaran nanti. Nanti di minggu depan kita janji di hari Kamis ya. Di hari Kamis kita akan bisa melihat ini nanti di pembelajaran di kelas ya. Oke. Terima kasih atas waktu Ibu, kesempatannya untuk kita boleh berdiskusi di pra-observasi ini ya. Terima kasih Bu.
sudah kembali ya. Oke. Nah, hari ini sebelum kita mulai untuk pelajaran pelaksanaan pembelajaran kita di bawah satu orang dua. Terima kasih untuk ya. Nah, hari ini Ibu mau lihat dulu kehadiran kita semua. Baik, ada 6 orang dari kelas kita. Ada yang masih ingat apa saja kira-kira? Kalau dalam proses pembelajaran, pada saat mata pelajaran Ibu yang pertama dari segi kebersihan kelas. Ya, dari segi kebersihan kelas. Kalau kita bersih, hati kita juga bersih, pikiran akan jernih. Yang kedua adalah disiplin, kehadiran, setiap hari hadir tepat waktu. Ya. Yang ketiga, pada saat proses diskusi, berarti kalian harus aktif untuk ya, itu yang paling penting. Nanti sudah boleh kita mulai untuk pembelajaran kita. Ya. Di minggu yang lalu kita sudah Ibu sudah menganalisa dari segi kesiapan belajar dengan menganalisis kondisi atau gaya belajar kalian yang kemarin sudah dibuat melalui wawancara tertulis, dan ternyata dari situ Ibu simpulkan ada 2 kelompok belajar nanti yang bisa Ibu bagi berdasarkan gaya belajarnya. Yang pertama kelompok nomor Andika dan Rio belajar dengan gaya belajar kinestetik, artinya langsung melihat benda secara langsung. Kemudian kelompok Tia, Angelina dan Angel Simanjuntak dengan menggunakan audiovisual. Nanti ada yang berbedanya bukan dengan audiovisual. Materi hari ini adalah tentang teknik penyiraman media tanam. Penyiraman media tanam. Pernah dengar media tanam? Nah, kira-kira apa itu di dalam konsep pikiran kalian? Olah lahan, kurang tepat, media tanam, mengolah tanaman. Masih kurang tepat ya. Tempat bibit untuk tanaman. Iya. Dari konsep Sinopa sudah mulai benar, cuma dia tidak bisa menyusun kata-katanya. Jadi di depan itu adalah suatu media yang digunakan untuk menumbuhkan bibit tanaman. Ya, itu dia media tanam. Nah, kita lihat dulu secara dari video berikut. Ada yang mungkin kita lihat dulu, ada masalah sedikit di video berikut ini. Kurang bagus kalau terkena air hujan atau disiram itu akan benar seperti ini. Media tanam seperti ini biasanya pH-nya rendah di bawah Selamat sore. Ini akan saya tunjukkan pada teman-teman media tanam tabulan pot yang kurang bagus kalau terkena air hujan atau disiram itu akan benar seperti ini. Media tanam seperti ini biasanya pH-nya rendah di bawah 6 atau mungkin bisa 5 ya. Ini akan berpengaruh banyak terhadap akar, bisa menyebabkan akar busuk dan ciri-cirinya seperti ini ya. Kalau tumbuh sini seperti ini ya, ini masalahnya di akar. Jadi kalau teman-teman menjumpai tabulan pot, mangga
seperti ini, ya, banyak yang rontok seperti ini, kemudian banyak yang kering seperti ini, bisa disebabkan karena apa? Yang selalu karena apa? Bedakan dengan yang ini tidak menggunakan airnya, ya, ini medianya bagus ya, tuh, ya seperti ini, pertumbuhannya bagus, tidak ada masalah. Selamat sore, ini akan saya tunjukkan pada teman-teman. Kira-kira apa yang bisa dipahami dari video tadi? Sudah tersedia berbagai jenis media tanam. Berbagai jenis media tanam. Nah, di sini ada tabel jenis media tanam dan karakteristik fisiknya. Artinya tugas Anda adalah untuk mengidentifikasi bagaimana karakteristik dari berbagai jenis media tanam tersebut. Nanti tuliskan hasil diskusi kalian di tabel berikut. Kalau ada tambahan lagi jenis media tanam yang tidak ada di dalam data ini, boleh dikatakan. Mana? Yang untuk kelompok 2, karena kalian kayak belajarnya lebih suka yang audio visual, jadi ibu ambil dari lift worksheet yang akan kalian kerjakan nanti di depan. Coba perhatikan kalian yang kelompok 2, di sana ada berbagai gambar jenis media tanam. Jadi kalian tugasnya di sini menentukan media tanam dengan memadukan jenis media tanam dengan nama yang ada di atas. Paham ya? Boleh dikerjakan dari laptop itu. Oke, namun sebelumnya ya kita lihat semangat lagi, kita ice review. Ibu punya games. Gamesnya ini Ian sama si apa? Oke. Ian sama Angel saja. Angel mana dulu? Masuk ke depan. Intinya di sini adalah kata kuncinya kalian harus mengikuti kata-kata ibu, ya, mengikuti kata-kata ibu. Yang kedua harus fokus, ya, harus fokus. Ini fungsinya untuk berarti ya, konsentrasi.
jenis kegiatan apa, tapi mereka sekolah bagus. Ya. Kerja mereka juga sudah cukup bagus. Baik, kita berikan aplaus untuk mereka. Oke. Ini tangannya Tangan pasir. Udah siap kan? Ya. Udah siap kelompok 2? Ya, kita mulai kelompok 2 saja. Karena kebetulan sudah di depan, boleh kalian berdiri di sebelah sini. Coba kira-kira disebutkan identifikasi berdasarkan gambar. Kelompok lain boleh bertanya apakah nanti itu benar atau tidak, atau ada sesuatu yang sulit dipahami itu berasal dari apa. Boleh ya? Silakan. Ini dari sekolah 2 ingin menjelaskan tentang menggambar dan menggambarkan sekolah sekolah. Pertama itu spakbuk, yang kedua itu bentley, Mana spakbuk? yang kedua spakbuk, yang kedua bentley, itu gambar yang warna putih, yang ketiga pakis, yang keempat rangsatan, sembilan tanah, yang ke-10 arah, yang ke-11. Oke, coba kita lihat dulu dari kelompok 1 tanggapannya dari jenis-jenis media tanam ini. Adakah media tanam yang tidak kalian kenali? Oke, coba dari Nova, kira-kira media tanam yang tidak dikenal apa itu? Apa? Spakbuk. Kelompokmu bisa menjelaskan kira-kira spakbuk itu apa? Spakbuk adalah seluruh gambar yang menjadikan minat dan bersuara terbuat dari Serikala langit, berapa suku skor. Ada yang kira-kira yang tidak dikenal? Lalu kalau untuk pakis itu adalah masalahnya tadian. Itu biasa digunakan untuk tanaman anggrek. Untuk semuanya, ini adalah pertemuan kita di pasca observasi coaching supervisi akademik.
Yang di sebelah kanan saya ini adalah Ibu Pepe, Ibu Dewi Maya Manurung. Ini adalah rekan sejawat saya, Ibu Joyce, yang kemarin sudah saya supervisi, dan saya sendiri Tonggo Lina Pitupulu sebagai CGB. Saat ini Ibu, kita mengadakan ini pasca observasi ya Bu ya, coaching pasca observasi. Sehat ya Bu ya? Sehat sekali. Sehat ya. Saat ini ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan bersama dan yang perlu saya ketahui. Yang pertama Ibu, berdasarkan observasi kemarin ya Bu ya, itu observasi akademik ya, supervisi akademik. Kira-kira ini udah seminggu ya Bu ya, kira-kira apa refleksi dari proses belajar mengajar yang sudah Ibu lakukan kemarin Ibu? Baik, terima kasih Ibu Tonggo. Nah, setelah pertemuan kita kemarin, supervisi tersebut, saya sudah juga melakukan refleksi terhadap diri saya, dan saya menemukan banyak hal yang bisa saya lihat dari siswa. Yang pertama, mereka dapat membentuk karakter mereka melalui pembelajaran, di mana kemarin saya bagi menjadi 2 kelompok berdasarkan gaya belajar. Kemudian pada saat pembelajaran atau diskusi kelompok, kerjasama mereka sudah semakin baik. Kemudian pada saat mempresentasikan hasil diskusi mereka sudah bisa berkomunikasi dengan positif dan dengan bahasa yang baik. Ya, itu kira-kira yang dapat saya refleksikan. Dari saya juga Bu, sama seperti yang Ibu sampaikan, saya juga melihat mungkin tambahannya saya melihat sudah sangat kreatif Ibu. Mereka dengan penggunaan IT ya, dan juga bahan-bahan praktek membuat mereka semakin bisa menganalisis dari media-media apa saja yang bagus sekali untuk tanaman ya Bu ya. Oke, itu sudah sangat bagus sekali. Yang selanjutnya Ibu, dengan supervisi akademik kemarin yang sudah sangat bagus menurut saya, kira-kira supaya ke depan lebih maksimal lagi, apa rencana tindak lanjut yang ingin Ibu laksanakan ke depannya Ibu? Ya, saya sadari saya tetap masih mempunyai kelemahan dan kekurangan. Nah, untuk itu saya tetap akan melakukan pembelajaran lagi melalui mungkin pelatihan-pelatihan atau mungkin coaching dengan guru penggerak, kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menambah wawasan lebih luas lagi. Oke, berarti akan banyak hal yang dilakukan bagaimana nanti pembelajaran itu berpihak kepada murid dan akhirnya maksimal ya. Murid mencapai kemaksimalan dalam pembelajarannya ya. Demikian coaching pasca observasi kita hari ini Ibu. Terima kasih untuk setiap tahapan yang sudah kita lakukan. Kiranya kita berdua sebagai guru boleh menjadi guru yang terhormat. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Demikian dari saya ya sebagai CDP di dalam supervisi di pasca observasi ini ya Bu ya. Saat ini saya berikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Dewi selaku PP untuk memberikan umpan balik kepada saya dan juga rekan sejawat saya. Oke, terima kasih Bu Tonggo, terima kasih juga Ibu Joyce. Salam kenal dari saya PP-nya Ibu Tonggo ya, Ibu Joyce. Saya sangat terinspirasi gitu bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, bisa membentuk kelompok itu menjadi 2 sesuai dengan gaya belajar walaupun tidak terjun di CGP gitu, hanya dipandu oleh CGP saya Tonggo gitu kan, sangat keren sekali gitu. Jadi saya cuma menyampaikan tetaplah Ibu konsisten gitu. Ketika kita memang mengelompokkan peserta didik itu sesuai dengan gaya belajar, maka mereka itu akan kita yakini bisa menghasilkan produk tanpa kita pikirkan gitu, karena memang udah sesuai dengan mereka itu gitu. Jadi untuk tindak lanjut yang Ibu sampaikan itu sangat benar. Sebagai guru memang kita tidak langsung puas pengetahuan yang itu aja gitu, karena untuk sesuai dengan pembaharuan gaya belajar anak-anak itu ada yang berbeda-beda gitu ya. Jadi untuk observasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis BSD sosial emosional gitu kan, sudah bisa ditularkan oleh Ibu Tonggo, ini sangat luar biasa. Jadi tetaplah melaksanakannya, Ibu tidak akan terbeban untuk melaksanakan itu, maka akan menjadi ikatan berarti antara kita dan anak-anak itu akan terjadi untuk sekali seperti itu. Oke
baik itu aja Ibu Kongkong. Terima kasih sudah menginspirasi teman sejawat Ibu bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan bisa melaksanakan pengelolaan emosional bersama dengan murid di sekolah itu. Itu saja, terima kasih atas pertemuan kita Ibu Kulis. Oke, makasih.